Rekam ya. Baik, teman-teman semua. Kita langsung saja. Jadi ini adalah dokumen-dokumen ini dokumen mentah ya, yang akan kita ubah jadi format seperti ini. Ya, dan ini daftar isinya adalah daftar isi yang sudah dibuat secara otomatis. Kalau dia dibuat secara otomatis, dia menjadi hyperlink. Jadi hyperlink artinya dia bisa diklik. Contohnya misalnya kalau kita klik teori A gitu ya, dia langsung mengantarkan kita ke di mana lokasi teori A itu berada. Ya, kalau kita buat manual kan biasanya dia cuma teks aja jadi nggak bisa diklik. Oke. Hal pertama yang perlu kita pelajari untuk bisa mempermudah teman-teman semua untuk membuat dokumen adalah kita pahami leveling dari dokumennya. Leveling itu nanti terkait dengan gayanya gitu ya. Gaya itu masih di sini di style ya. Misalnya ini terkait dengan hierarki. Kita bisa lihat juga sebenarnya hierarki itu di view di sini. Lalu ada navigation pane. Nah di sini headingsnya berarti belum ada sama sekali. Belum ada hierarki terkait dengan urutan dokumen di dokumen ini sama sekali. Jadi belum ada misalnya halaman judul itu heading level berapa, di dalamnya ada apa saja belum ada. Nah, yang akan kita lakukan pertama adalah itu pada kesempatan kali ini supaya nanti dia mengerti nih bahwa susunan hierarkinya seperti apa, heading satu seperti apa, kalau mungkin bahasa lainnya babnya seperti apa, subbabnya seperti apa, bagian dari subbabnya seperti apa, supaya nanti dia bisa secara otomatis membuat daftar isi yang seperti tadi kita lihat di contoh dokumennya. Oke. Untuk mendefinisikan gaya-gayanya headingsnya itu, teman-teman bisa memanfaatkan di menu home ini. Di sini ada sub menunya namanya styles. Nah, ini kita tinggal sesuaikan. Berarti kalau kita pahami dulu hierarkinya, ini seolah-olah kita diberi outline gitu ya. Berarti ini adalah heading satu, karena dia yang paling tinggi posisinya di dalam hierarkis dokumen tersebut. Ini heading satu, dan kalau ada subbab seperti ini, berarti dia adalah heading 2. Kalau ada di dalamnya lagi, misalnya di dalam A itu ada 1, 2, 3 lagi, itu berarti heading 3 dan seterusnya. Sedangkan semua dokumen-dokumen yang tidak berkaitan dengan heading harusnya masuk ke dalam normal. Nah, saya biasanya kalau nulis dokumen, saya tentukan dulu fontnya apa. Karena saya tidak terikat dengan peraturan, misalnya kalau di karya tulis ilmiah di sana itu kan sudah ditentukan. Untuk font di paragraf itu ditentukan apa namanya, fontnya harus Times New Roman. Times New Roman ukuran 12 misalnya. Ada di aturannya kalau nggak salah. Ini bisa langsung diganti di sini biar nanti nggak usah mengganti-ganti lagi biasanya. Nah, style ini ada macam-macam ya. Normal itu ya berarti teks biasa yang ada di paragraf. Heading itu berarti heading satu yang paling tinggi, heading 2 di bawahnya, dan seterusnya. Harusnya ada nih. Ada heading 3 kalau mau dibuat lagi sebenarnya bisa. Sampai heading kesekian. Tapi pada praktek kali ini kita coba buat sampai heading 2 aja. Nah, pertama yang saya lakukan, tapi mungkin pada konteks praktikum kali ini tidak akan dipakai, tapi ini merupakan praktek yang baik kalau teman-teman bisa mengganti yang normal dulu. Ini semacam font defaultnya kita. Caranya adalah yang normal ini kita modify saja. Lalu kita tentukan misalnya, oh saya maunya fontnya tuh basicnya adalah Times New Roman, size-nya ada 12 gitu ya. Jadi ntar setiap saya membuat baru, ini akan jadi Times New Roman seperti ini. Karena ini masuk semua ke dalam normal. Jadi kalau dia nggak masuk heading, dia masuk klasifikasinya adalah normal. Oke, yang pertama ini berarti tadi kalau kita lihat di dokumen ini kan kita mau buat mengalokasikan satu halaman yang nanti akan jadi halaman judul gitu. Ini jadi kayak konsep aja, belum dibuat cover page-nya atau halaman judulnya. Tapi kita cuma mengalokasikan nanti di sini adalah halaman judul supaya nanti kita bisa lihat secara umum daftar isinya seperti ini. Oke, kita buat heading satu gini ya. Caranya untuk membuat dia masuk ke dalam heading satu ada dua caranya. Kita setting dulu gayanya, formatnya, baru kita masukkan update ke heading satu, atau kita settingnya jadi heading satunya, nanti kita apply settingannya ke dalam sininya gitu ya. Misalnya kita yang cara pertama dulu, kita modify heading satu, berarti dia harusnya adalah Times New Roman, ukurannya 13, dan dia bold, dan dia warnanya hitam gitu ya. Oke, nanti yang ini tinggal kita blok, kita kasih ke heading satu seperti ini. Nah, sekarang dia masuk ke dalam heading satu seperti ini teman-teman. Nah, tapi ini belum sepenuhnya mirip dengan yang ini ya. Yang ini adalah semuanya harus huruf besar dan harus di tengah. Untuk membuat huruf besar mungkin di sini aja biar cepat.
Ini ada huruf A besar dan A kecil di kiri atas ini. Kita tinggal ganti jadi uppercase, ya. Sama dia harusnya di tengah gitu ya. Nah ini sudah jadi mirip dengan yang ini. Tapi apa yang kita lakukan tadi, edit-edit barusan, itu setelah kita menetapkan dia sebagai heading satu. Kalau kita kasih dia ke heading satu lagi yang ini, dia akan menggunakan format yang sebelumnya kita tetapkan. Maka dari itu kita maunya heading satu yang kayak gini nih misalnya. Nah ini cara yang kedua. Jadi kita blok satu bagian yang stylenya sudah sesuai dengan yang kita mau, lalu kita bisa update dia ke heading satu, misalnya seperti ini. Update heading satu to match selection. Jadi kita select dia, dan gayanya dia, formatnya dia, kita apply supaya itu bakal menjadi gayanya heading satu untuk mulai sekarang. Update heading satu to match selection. Nah, makanya dia akan berubah nih di tengah. Ini tinggal kita ganti jadi uppercase dulu. Oke. Berarti ini sekarang heading satu juga semua ya. Tinggal ganti seperti ini. Dan dia sekarang kita buat jadi uppercase. Oke. Sementara seperti ini dulu. Lalu yang landasan teori juga heading satu. Apalagi heading satu. Metode penelitian heading satu. Ini pun heading satu. Wow. Ya, tapi harusnya ini huruf besar semua. Jadi kita ganti uppercase, uppercase. Ini uppercase juga. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau pisahkan dia antar halaman. Nah, memisahkan antar halaman ini, teman-teman jangan di enter-enter seperti ini ya. Ini cara manual yang tadi saya bilang harusnya dihindari ke depannya, karena ini terlalu manual. Nanti dokumennya akan susah diatur kalau udah terlalu banyak yang ada yang udah ada isinya lah gitu ibaratnya. Nah, caranya teman-teman bisa di break saja. Jadi breaknya misalnya di layout ini ada break ini ada banyak nih. Jadi jangan di enter gitu ya. Kalau di enter kan berarti kita memasukkan karakter line break. Nanti kalau kita misalnya ada tambahan paragraf di atasnya, dia bakal turun lagi tuh line breaknya keikut gitu ya. Makanya baiknya kalau kita untuk memisah antar bagian atau antar halaman, kita break aja. Nah break ini bentuknya macam-macam teman-teman. Di sini yang mau saya bahas dua aja. Yang pertama adalah next page ini. Yang kedua adalah break biasa. Break biasa mungkin enaknya di sini aja nih. Atau biasanya di sini saya. Page break di sini. Di menu insert, page break. Yang satu lagi di menu layout, di break sini ada next page. Bedanya apa? Kalau dia gaya formatting dalam satu halaman mau dibedakan dengan yang setelahnya, baiknya kita break sectionnya. Break section dengan menggunakan next page ini. Tapi kalau halaman setelahnya gayanya masih sama, baiknya menurut saya pakai ini aja, page break biasa ini. Apa sih maksudnya gayanya yang sama? Contoh, misalnya ini, halaman judul, ini tidak ada halamannya sama sekali kan? Kalau kita zoom out nih, tidak ada nomor halaman sama sekali. Yang halaman persetujuan, dia punya halaman yang bentuknya adalah nomor halamannya Romawi kecil seperti ini. Berarti dia punya gaya yang beda. Makanya dari sini ke sini, menurut saya, baiknya di breaknya menggunakan next page. Jadi dia section break seperti itu ya. Nah dari 2 ke 3 ini sama sectionnya. Jadi menurut saya page break biasa, tidak usah next page. Dari sini ke sini juga page break biasa, karena sama formatnya, ini juga masih sama. Nah ke sini sudah beda nih. Bedanya apa? Di sini halamannya 5 Romawi, di sini sudah mulai 1. Berarti sudah mulai ada formatting yang berbeda antara halaman yang ini dengan halaman setelah sebelumnya. Berarti dari sini baiknya saya page breaknya menggunakan next page, yang mana adalah dia akan membuat seksi yang baru, section baru. Jadi dia section break. Maka saya akan section break di sini, lalu dari sini ke setelahnya berbeda lagi gayanya. Karena di sini halamannya di bawah, di sini halamannya di atas. Berarti saya akan next page lagi, artinya section break lagi. Dari sini ke setelahnya, ini formattingnya sama-sama halamannya di kanan atas. Maka dari itu saya bisa page break biasa. Oke, langsung saja saya coba praktekkan. Di sini halaman judul dengan halaman persetujuan tadi saya sudah tunjukkan sebelumnya bahwa dia mempunyai gaya yang berbeda. Jadi saya buat next page seperti ini. Next page seperti itu ya. Saya tunjukkan ini supaya nanti ada keterangan ya bahwa disinilah section break tadi. Terus setelah halaman persetujuan
ke daftar isi. Tadi kan sama ya stylenya. Jadi saya page break biasa. Dari daftar isi ke daftar tabel sama, page break biasa. Daftar tabel ke daftar gambar sama, page break biasa. Ke daftar gambar pun sama, page break biasa. Nah, dari sini ke bab ke pendahuluan ini sudah mulai beda kan. Tadi kita lihat bab 1 pendahuluan ini udah agak beda. Makanya dari sini saya tidak page break biasa. Saya ganti, tapi saya buat next page. Jadi saya layout, breaks, next page seperti ini. Karena nanti di sini gayanya akan berubah. Ini kalau kita break seperti itu dia akan naruh line tambahan di sini ya. Jadi saya dihapus saja nih. Lihat di sini ada baris kosong dianggap sebagai header nih. Ini dihapus saja. Dihapus. Oke. Lalu apa lagi? Mungkin sampai sini dulu. Nanti kita coba break lagi ke depannya. Sekarang kita lanjutkan dengan, oke, untuk yang halaman judul sudah, persetujuan sudah, daftar isi nanti kita buat terakhir setelah kita sudah selesai dengan formatting ke bawahnya. Begitu juga dengan daftar tabel dan daftar gambar. Sekarang kita coba benahi ini teman-teman, bab 1 pendahuluan ini. Ya. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, laporan ini formatnya adalah untuk numbering headingnya. Dia bab, lalu dia ada penomoran kalau dia bab 1, dia subbabnya adalah 1.1. Kalau bab 2 dia 2.1 ya. Maka kita buat multi level list teman-teman. Disinilah yang mulai agak tricky. Jadi kita artinya susah ya. Nah, di sini kita buat multi level list adalah tempatnya di home. Multi level list yang ini nih. Yang gambarnya adalah mungkin saya buat besar sekali. Oh, sorry. Pokoknya di sini ya. Nih, multi level list namanya. Nah, diklik aja yang tanda panahnya, kita mau buat baru, define new multi level list. Ini diikuti aja sebenarnya yang di modul Pak Agung, situ ada sebenarnya. Untuk judul bab, untuk judul bab ya, untuk judul bab kita buat heading 1, linknya, ininya dibuat selected text atau current paragraph kalau di tempat saya tadi. Nah, levelnya dibikin aja level 5, lalu ikut aja semua seperti ini. Nah, saya buat ya. Ini kalau dia belum muncul, dia biasanya ada more ini, dibuka. Oke. Dia levelnya level 1 dan dia adalah heading 1 ya. Diingat ya, ini dia heading paling atas. Levelnya kita buat aja level 5 seperti ini. Apalagi yang kurang. Nah, ini dibuat nothing. Dan dia dibuat tengah ya, center ya. Nah, di sini dilihat teman-teman. Di sini ada yang di blok, ada yang nggak di blok. Yang di blok itu nanti yang akan secara otomatis bertambah atau berkurang. Di sini kan saya pilih angkanya Romawi nih. Kalau saya buat angka biasa juga bisa. Jadi kalau bab satunya pakai angka biasa, nanti bab setelahnya kalau kita apply multi level ke dia, dia akan langsung nomor 2 gitu ya. Tapi kan bab di sini pakai angka Romawi. Dan sebelumnya berarti tetap kan akan berulang tuh apa 1, apa 2. Di sini apanya itu adalah dalam konteks ini bab. Berarti kita tulis babnya ini akan tetap, satunya ini yang akan terupdate atau termutakhirkan sesuai dengan nanti levelingnya setelahnya. Oke, setelah ini kita tekan oke saja. Lalu kita bikin dia di klik bab heading ini. Nah, di sini dilihat bahwa dia langsung teraplikasi ke semua heading 1 ya, bahkan halaman judul masuk ke heading 1 seperti ini. Ini dihapus saja teman-teman. Di center seperti ini. Ini ya, dia hilang. Nah, ada satu tombol yang menurut saya eh, sangat powerful dan sangat berguna buat berbagai macam kasus di Microsoft Word, yaitu adalah format painter. Jadi dia mengcopy formatnya. Daripada kita setting ini kita hilangkan lagi nih, ini kan harusnya nggak ada babnya, ini juga nggak ada babnya. Daripada kita hilangkan satu persatu, kita tinggal copy aja format yang ini. Caranya kita blok, terus kita klik format painter ini, lalu kita arahkan ke sini. Nah, dia sudah ngikutin tuh.
gitu ya. Tapi kalau dia kliknya sekali, terus dia hilang format painternya. Kalau mau berkali-kali, di double klik, ya. Setelah di double klik dia daftar isi, kita klik, dia masih bentuknya format painter seperti ini ya. Daftar tabel, terus daftar gambar, oh lagi daftar pustaka nggak pakai ya. Ini nggak pakai dan ini nggak pakai. Nah, setelahnya kita escape aja. Selesai untuk yang heading 1, bab 1 pendahuluan. Nah, tapi di sini harusnya bab 1 adalah di enter ke bawah ya. Enter ke bawah pendahuluannya. Nah, kalau kita asal enter, kalau kita asal enter ini dari bab 1 kita enter, lihat dia bakal membuat heading yang baru gitu ya. Makanya caranya adalah kita tekan shift enter supaya dia dianggap bagian dari sebelumnya, dia tidak terpisah. Seperti itu. Jadi bab 1 ini tetap 1, tidak jadi 2. Kalau enter biasa tadi kan jadi 2 ya. Oke. Begitu juga bab 2 saya shift enter, bab 3 juga saya shift enter. Nah, mungkin bagusnya kita buat agak jauh. Agak jauh berarti line space-nya atau spasi barisnya. Dan space itu di sini nih, yang gambar garis-garis ada tanda panah ke atas dan ke bawah. Dibuat misalnya 2 seperti itu ya. Dan ini mau kita aplikasikan ke bab 2 dan bab seterusnya. Tinggal di copy aja seperti tadi. Menggunakan format painter. Oke, selesai. Makanya menurut saya tadi format painter itu powerful karena tinggal di copy-copy begitu ya. Oke, untuk bab 1 selesai. Sekarang kita buat yang heading 2 nih teman-teman. Ini harusnya adalah heading 2. Oke. Dia bentuknya adalah 1.1 seperti ini. Nah, kita masukin aja lagi dia ke multi level list baru. Define new multi level list seperti ini ya. Dia berarti levelnya kedua ya. Dan dia buat aja selected text supaya nggak nanti berubah sebanyaknya. Kita link dia ke heading 2. Level soalnya level 1. Ini mungkin bisa dilihat di sini juga di sini ya. Diikuti saja untuk yang kedua kan berarti yang oh sorry. Oh, ini level 5. Apa aja ini level 5, ikutin aja. Restart after level 1, legal style. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini oke, kira-kira begitu. Nah, kita buat sebentar, ada yang miss nggak? Left text indent 0, line at 0, ini space lagi. Mudah-mudahan udah nih. Oke, saya udah ikutin semua. Saya oke sekarang. Oh, numbernya harusnya 1.1 ya. Nah, yang akan diupdate itu kan yang belakangnya. Depannya saya tambahin aja. Ini seperti yang bab tadi saya bikin. Yang depannya nggak berubah ya, belakangnya yang berubah. Oke, oke. Saya klik sekarang. Jadi jadi mulai 3. Harusnya dia adalah 2 ya. 1, sorry. Saya lihat nih tadi. Saya padahal cara gantinya kita lihat aja di sini. Harusnya 1 nih. Oke, ini ya. Nah ini tapi masih warna biru. Jadi saya buat warna hitam. Dan dia harusnya bold seperti ini. Ini saya save ke heading 2. Update heading 2. Seperti itu. Dia berganti semua. Lalu yang miss juga adalah dia harusnya huruf besar di setiap kalimat. Mirip seperti tadi caranya, tapi kita pilih yang lain. Di sini kita pilih capitalize each word. Ya, saya blok aja semuanya supaya sekali jalan seperti ini. Dan fontnya harusnya Times New Roman. Sorry, tadi saya miss. Oke, seperti ini.
Sudah. Lalu kita buat pemisahan halamannya. Nah, yang ini ke halaman setelahnya udah ganti gayanya. Berarti saya buat next page. Atau mungkin sebelum itu saya buat heading 2-nya dulu untuk yang bab 2 ya. Bab 2 berarti ini harusnya adalah heading 2 juga kan. Tapi kalau kita klik seperti ini, dia satu nih. Nah, mau ganti jadi dua. Saya edit aja lagi di sini kayak tadi. Define new multi-level list. Apply-nya ke current paragraph aja. Di sininya diganti dua. Oke, seperti itu. Ini di bold aja. Oh, ini fontnya tadi belum diganti. Oke, lalu ini saya copy aja format painter lagi ke teori B dan penelitian terdahulu. Ya, ada lagi nggak di bawahnya? Kerangka pemikirannya. Oke, itu untuk yang eh, 1 dan 2. Sekarang yang nomor 3 nih. Saya buat lagi heading 2, saya klik di sini. Tapi dia satu. Ntar saya ganti dulu fontnya jadi Times New Roman. Harusnya dia 12 ya. Ini harusnya 12, sorry. Ini harusnya 12. Nah, sekarang yang ketiga ini saya ganti lagi jadi 3. Berarti saya klik lagi yang di sini. Define new multi-level list. Saya ganti 3. Jangan sampai ininya salah pilih ya. Jangan whole list. Kalau whole list nanti diganti semua. Ganti jadi current paragraph. Atau selected text kalau teman-teman lagi memblok. Oke. Terus copy lagi formatnya ke setelahnya seperti ini. Nah, sudah jadi untuk sementara seperti ini. Tinggal kita tadi seperti yang pertama kita pisah-pisah halamannya sesuai dengan pergantian gaya atau tidak. Misalnya dari bab 1 kalau dicontohkan latar belakang aja. Berarti habis latar belakang kita mau break. Breaknya setelahnya ini ganti nggak stylenya? Ganti kan? Berarti kita layout next page seperti ini. Halaman setelahnya dia nggak ganti style setelah 4. Berarti saya enter saja lalu saya insert seperti ini page break. Nah, habis ini ganti style ya ke bab sini ya. Berarti saya layout breaks next page. Ini dihapus saja kayak tadi biasa suka ikut-ikutan ya. Nah, dari sini terus eh, satu lagi nih mungkin buat daftar tabel. Itu nanti terakhir ya daftar tabel. Kita buat dulu di sini setelah 24 berarti 22 oh habis teori A kita enter ya. Habis teori A kita enter berarti di sini. Dan ini gayanya berbeda berarti saya buat break next page. Habis itu buat baru berarti di sini break next page. Ya, hapus saja. Metode penelitian masing-masing satu. Dari sini ke setelahnya next page. Dari sini page break biasa. Terus ke bawah. Dari sini next page. Ikut-ikutan lagi dia. Dari sini dia page break biasa karena sama dia. Break. Ini page break. Oke. Kalau kita udah buat seperti ini teman-teman, kita bisa buat daftar isi secara otomatis. Caranya seperti apa? Mungkin kita arahin aja di sini ya. Di sini kita membuat daftar isi misalnya. Caranya kita tekan menu references di sini. Ada table of content di kiri. Klik aja table of content. Kita pilih aja yang paling atas gitu ya. Nah, dia secara otomatis akan buat seperti ini. Nah, ini judulnya kita hapus aja karena kita nggak pakai. Ups, seperti ini. Kalau nggak enak lihatnya ada ini, nah seperti ini kira-kira. Ini udah sesuai nih.
sampai seterusnya. Tapi bedanya yang di contoh itu kan sebelum bab 1 dia halamannya Romawi ya. Dan kita juga belum menampilkan halaman, nomor halaman di sini. Oke, mari kita coba update nomor halamannya. Nah, kalau nomor halaman teman-teman, ini kita letaknya berarti antara di header, ini header, atau di footer. Ini ya. Nah, paling yang perlu diperhatikan adalah kalau dia beda dengan satu halaman dengan halaman setelahnya atau halaman sebelumnya dia beda, dia dimatikan link to previousnya. Kalau link to previousnya dinyalakan, berarti dia akan gayanya ngikutin halaman sebelumnya. Contoh misalnya, halaman pertama halaman judul dengan yang halaman ini kan beda gayanya. Maka yang di sini saya tidak linkkan. Ini tidak saya linkkan misalnya footernya. Jadi kalau saya tambah halaman, misalnya di sini page number, saya buat yang ini kan di tengah gini ya. Mulai dari 2, di atas nggak ikut-ikutan dia. Saya nggak link. Nah di sini tapi dia harusnya adalah page-nya Romawi. Berarti format page number diganti aja seperti ini. Itu ya. Oke. Dari sini sampai masih sama 3, 4, 5. Nah di sini udah mulai beda kan. Berarti di sini saya tidak linkkan dia dengan sebelumnya. Nah, di sini harusnya dia mulai dari 1 kan. Berarti mulai dari 1 di sini. Maka yang sebelumnya nggak ikut. Oke. Nah, tapi di sini dia beda kan? Harusnya yang di sini adalah di kanan atas. Berarti saya tidak linkkan dulu dengan sebelumnya. Saya matikan linknya. Di sini juga saya matikan linknya. Ini bisa saya hapus aja nih. Kalau saya hapus di sini nggak kehapus. Karena dia tidak terkoneksi atau tidak terlink dengan sebelumnya. Dan di sini saya tambah halamannya di top kanan atas gitu ya. Seperti ini. Jadi 1, sekarang 2-nya di kanan atas. Dan di sini nggak ada. Lanjut 3. Nah, di sini harusnya beda ya. Dia halaman bab itu berarti di tengah. Saya matikan linknya, headernya. Saya matikan linknya, headernya yang ini. Yang atas ini saya hapus. Tapi saya buatnya bottom of page. Seperti ini. Oke. Nah, yang di sini harusnya tadi saya matikan dulu. Top page. Bawahnya saya unlink dulu. Saya matikan. Di sini jadi berulang-ulang ya, mohon maaf ya. Memang seperti ini yang biasa saya lakukan ya. Jadi dulu deh ini biar nggak berulang-ulang. Jadi ini saya tinggal tambahin bottom page, atasnya saya hapus, terus atas, atas, atas. Nah, daftar pustaka di mana? Di bawah. Berarti ini saya matikan linknya, saya taruh dia page numbernya di bawah. Yang ini saya hapus. Oke, kalau sudah saya buat seperti itu, daftar isinya sekarang bisa saya update. Jadi diklik aja update table, entire table misalnya. Nah, dia sudah berubah nih. Tapi halaman judulnya masih 1, belum 1 Romawi ya. Tinggal diganti aja berarti. Di sini saya halaman judul saya tambahin aja nih. Reference, insert, page number, bottom page. Ini harusnya dia angka Romawi ya. Oke, tapi habis itu saya hapus karena nggak dimunculin. Dan di bawah nggak hilang harusnya. Oke, saya update. Sudah berubah semua. Nah ini sudah sesuai harusnya dengan yang direferensi. Satu hal terakhir yang akan kita pelajari di sini teman-teman, membuat daftar tabel dengan daftar gambar. Daftar tabel dan daftar gambar, dia menggunakan
di menu references di sini nih, masalah caption. Oke. Sekarang kita cari dulu tadi gambarnya atau tabelnya. Nah ini misalnya ini adalah gambar ya. Kalau dicontoh kan dia gambarnya captionnya ada di atas. Jadi kita buat di atas aja. Kita buat di atas, kita buat ke tengah seperti ini. Nah, kita buat insert caption seperti ini. Ini kan gambar. Sudah ada belum gambar di sini? Kebetulan sudah ada. Kalau gambar belum ada, kita bikin label baru. Misalnya grafik, gambar, terserah temannya apa. Temannya apa, namanya apa. Dalam hal ini kan namanya kita adalah gambar, berarti kita pakai dia gambar. Nanti dia sudah membuat numbering otomatis seperti ini. Oke, nah gambar dua ini tinggal di cut saja, masukin ke sini. Nah ini di paste text only gini ya. Kalau di paste semua ntar dia gayanya ngikutin yang atas. Nah sudah jadi seperti ini. Lalu yang ke, nah ini tabel sekarang. Tabel kita buat namanya di atasnya aja lagi. Nama tabelnya adalah penelitian terdahulu. Oke, sama insert caption, tapi sekarang tabel. Ini ya. Oke. Tabel penelitian terdahulu. Kita buat ke tengah aja kayak gini. Oke. Tadi kelihatannya saya miss yang ini ya. Harusnya ini capitalize each words nih. Saya ganti dulu deh mumpung saya kelihatan. Ini juga. Ini juga ternyata tadi banyak yang skip. Oke, kalau sudah, tadi udah saya kasih caption, tabel, dan gambarnya, dia tinggal masukin di sini teman-teman. Mirip dengan cara kita membuat daftar isi tadi secara otomatis. Daftar tabel berarti kita tinggal tadi masuk ke menu reference. Kalau membuat daftar isi adalah table of content, di sini adalah table of figures. Table of figures ini berarti tinggal diklik aja. Nah, di sini berarti kan yang mau kita masukkan adalah tabel, daftar tabel kan. Kita pilih di sininya tabel, bukan yang gambar. Jadi yang tabel ya. Tinggal di oke aja, dia sudah. Oh, maaf. Kelihatannya nih. Makanya tadi saya nyalain ini supaya tahu. Ternyata tadi saya masukinnya sebelum page break gitu ya. Saya enter dulu deh page break. Nah, saya masukin di sini reference, insert table of figures, tabel. Nah, sudah masuk di otomatis sekarang. Yang gambar saya buat juga, saya enter lagi nih. Sini caranya sama, insert table of figures, tapi instead of table sekarang saya gambar. Nah, secara otomatis masuk dia sekarang. Tapi ini kepanjangan ya. Ya, itulah. Namanya kita buat pendek aja biar agak bagus. Nama gambarnya kepanjangan ya. Kita buat dia jadi sentence case aja. Ngaruh nggak ya? Coba lihat ya. Saya iseng-iseng aja biar muat di atasnya. Adalah. Mudah-mudahan teman-teman ngerti. Jadi intinya seperti itu. Tapi ini namanya kepanjangan jadi sampai ke bawah. Harusnya kan ke kanan aja ya. Jadi karena namanya kepanjangan jadi ya mau nggak mau. Seperti itu. Oke, selesai sudah semua. Kita buat daftar isi, daftar gambar, dan semuanya secara otomatis. Setidaknya itu yang mau kita praktekkan di praktikum pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya hentikan dulu recordingnya.